Halo, selamat bertemu kembali pada kuliah online komunikasi data. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai DTE, DCE interface. DTE adalah data terminal equipment, yaitu setiap alat yang berfungsi sebagai sumber atau tujuan dari data digital pada proses pengiriman data. DTE sendiri itu bisa berupa terminal pada komputer, mikrokomputer, komputer. Pada FMPC biasanya ada satu card yang dipasangkan yang disebut dengan UART, singkatan Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Itu merupakan pembuat data digital pada PC. Printer, mesin fax, dan setiap alat yang membangkitkan dan mengkonsumsi data itu merupakan DTE. Dia tidak langsung dapat berkomunikasi atau bertukar data, dan memerlukan media untuk dapat berkomunikasi. Mungkin gambar ini lebih mudah dikenal yang merupakan kartu gesek tunai atau mesin EDC. Mesin EDC merupakan DTE juga. Sedangkan DCE itu adalah Data Circuit Terminating Equipment. Pada beberapa buku komunikasi data sering juga disebut sebagai Data Communication Equipment. DCE adalah setiap alat yang mengirimkan, transmit, atau yang menerima receive data bentuk sinyal, bisa berupa analog data sinyal ataupun digital sinyal melalui suatu media transmisi, misalkan kabel. Contoh dari DCE adalah modem, modulation, demodulation. Ini merupakan DCE. Ini merupakan suatu rangkaian pengiriman. Di sini kita lihat adalah komputer sebagai DTE pada sisi pengirim. Di sini ada modem sebagai DCE pada sisi pengirim. Di sini ada media transmisi berupa kabel telepon. Kemudian di sini ada modem sebagai penerima, DCE di sisi penerima. Di sini ada kabel serial dan di sini adalah komputer sebagai DTE. Komunikasi ini harus menggunakan metode modulasi yang sama jika ini merupakan sinyal analog. Bagaimana jika sinyal digital? Ada beberapa peralatan DCE misalkan disebut dengan CSU dan DSU, yaitu Channel Service Unit dan Data Service Unit. Itu merupakan alat DCE dalam bentuk sinyal digital. Kemudian kita akan bicarakan mengenai standar. Banyak standar telah dikembangkan untuk mendefinisikan koneksi antara DTE dan DCE. Setiap standar memberikan model mekanik, listrik, dan karakteristik fungsional dari koneksi. Dua versi yang paling aktif dalam mengembangkan standar untuk interface DTE dan DCE adalah EIA dan ITUT. EIA singkatan Electronic Industry Alliance. ITUT sudah cukup lama, dia sudah bergerak dari zaman Telegram, singkatan dari International Telegram Union khusus untuk bidang telekomunikasi. Contoh standar yang diberikan yang sudah kita kenal misalkan rangkaian serial. Pada koneksi serial kita menggunakan EIA 232 atau lebih sering dikenal dengan RS232, EIA 442, EIA 449. Dan pada standar ITUT dikenal ada F-Series dan X-Series. Yang lebih sering sekarang dikenal mungkin adalah standar dari nasional instrumen berupa USB 232 2 pin dan USB 232 4 pin. Ini adalah contoh gambar dari S232 yang sudah ada sejak cukup lama, 1969. Kalau kita lihat ini merupakan pin serial, berapa jumlahnya ini? Ini ada 9 pin. Koneksinya adalah sebagai berikut. Jadi komunikasi datanya itu di sisi pengirim, di sisi penerima adalah sebagai berikut. Jika kita ingin lihat bagaimana caranya untuk mengirim, tinggal kita menghubungkan pin-pin yang berhubungan, misalkan transmitter pada pin 3 itu dihubungkan dengan bagian pada pin 6, misalkan seperti itu. Ini ada 9 pin untuk proses pengiriman dan penerimaan. Sedangkan untuk data serial dalam bentuk 25 pin, rangkaiannya sebagai berikut. Ini seperti ini rangkaiannya. Kalau kita lihat 25 pin mungkin sekarang sudah jarang dipergunakan. Ini dapat sering dipakai pada printer. Pada zaman dulu printer menggunakan DB25
atau RS232 DP25 lengkapnya. Data pin pada pin kedua dan pin ketiga, kemudian ada control pin untuk proses komunikasi, misalkan kapan mengirim, kapan untuk menerima, itu ada bahasa protokol untuk pengiriman yang menggunakan control pin. Juga di sini ada timing untuk menentukan penyamaan clock. Ingat bahwa dalam data komunikasi itu harus ada penyamaan clock atau sinkronisasi clock. Bentuk interface-nya adalah sebagai berikut. Kita ulangi gambar yang tadi. Jadi pada setiap jaringan komunikasi, DT sendiri menghasilkan data digital dan memasukkannya ke DCE. DCE yang mengkonvertasikan menjadi bentuk sinyal. Dalam gambar ini adalah sinyal analog yang dikirimkan lewat jalur telepon. Jalur telepon menggunakan kabel yang disebut dengan standar RJ11. Yang mungkin sebelah kanan lebih terlihat secara lebih mendetail. Jaringan telepon dikenal dengan sistem Asymmetric Digital Subscriber Line atau ADSL. DTE dan DCE ini adalah saling proses pengiriman menggunakan interface kabel RS232. Nanti pada sisi penerima, DCE ini akan mengubah kembali sinyal digital menjadi data digital. Kalau kita ingat proses encoding yang sudah dijelaskan dalam bab berikutnya, itu terjadi pada proses antara DT dan DCE. Data digital menjadi sinyal digital yang akan diproses oleh modem. Disinilah merupakan proses encodingnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam kuliah berikutnya.